Industri maritim dan bangunan lepas pantai senantiasa melakukan pengembangan dan inovasi terhadap konsep desain atau teknologi baru untuk memudahkan proses produksi, meminimalkan biaya, dan meningkatkan keselamatan. Konsep desain atau teknologi baru tersebut pada akhirnya akan diterapkan pada kapal atau bangunan lepas pantai agar dapat mengefisiensikan kinerja awak kapal dan pengoperasian kapal. Pertanyaannya, bagaimana langkah BKI selaku perusahaan jasa klasifikasi dan sertifikasi kapal dan bangunan lepas pantai merespon adanya konsep desain atau teknologi baru yang akan diterapkan agar keselamatan dalam pengoperasian transportasi laut tetap terjamin dan terukur? Simak pembahasannya di Windy Ocean Podcast. Semangat pagi Mitra DKI. Kali ini Windy Ocean Podcast kedatangan satu narasumber yang akan menjelaskan mengenai novel konsep. Nah, sudah hadir Mas Sukron sebagai salah satu narasumber kita di studio podcast BKI. Apa kabar Mas Sukron? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Yes, Mas Sukron. Kita kan di sini hari ini mau membicarakan terkait novel konsep ya. Yeah. Nah, kalau boleh tahu Mas Sukron, sudah berapa lama nih Mas Sukron di PT BKI bekerja dan sejak kapan BKI ini mengembangkan panduan novel konsep? Baik, saya sudah bekerja di BKI hampir 15 tahun namanya. Sudah lama. Ya, kemudian awal bergabung di BKI itu saya di divisi persetujuan rancang bangun atau dulu dinamakan PRB. Okay. Kemudian sejak tahun 2012 saya pindah divisi riset dan pengembangan atau R&D yang akhir-akhir ini nomenklaturnya dirubah menjadi divisi riset, pengembangan, dan pemasaran operasi. Jadi panjang ya Mas? Iya, jadi panjang. RPPO Okay. namanya. Kemudian terkait dengan novel konsep, di kita itu sebenarnya namanya adalah Guidance on Review and Approval Novel Concept Design. Okay. Itu mulai dikembangkan pada akhir tahun 2022. Itu kita mulai kembangkan dan kira-kira kita terbitkan pada tahun ini. Mas Sukron, Ya. sebelumnya sudah ada cuplikan untuk mengenai istilah si novel konsep ini ya di video. Lalu dijelaskan bahwa novel konsep ini merupakan salah satu panduan bagi klien untuk menentukan konsep desain atau teknologi baru yang sedang mereka kembangkan. Sudah sampai tahap apa misalnya? Nah, boleh nggak ya Mas Sukron jelaskan atau ceritakan sedikit kepada audiens mengenai apa sih itu novel konsep dan apa yang melatar belakangi hal tersebut? Ini ya untuk industri maritim atau perkapalan dan industri lepas pantai offshore ini sangat sangat dinamis sekali karena perkembangan teknologi yang mereka terapkan itu sangat dinamis sehingga tidak terlepas bahwa dalam penerapan teknologi di dunia maritim atau di lepas pantai akan menerapkan teknologi baru. Artinya dengan teknologi tersebut mungkin kita tidak bisa menggunakan aturan kita secara langsung. Contohnya adalah penggunaan bahan bakar ganda atau dual fuel engine. Kemudian juga untuk kapal-kapal dan penggerak menggunakan angin atau ship sail wind propulsion, sehingga kemudian juga ada kapal penyimpan hidrogen sehingga untuk green environment untuk mengurangi emisi karbon ya. Emisi karbon itu seperti itu. Jadi saya simpulkan bahwa novel konsep ini adalah semua penerapan teknologi ataupun teknologi di kapal dan laut sehingga kita tidak bisa menggunakan aturan kita secara langsung. Itu adalah dinamakan novel design. Di mana aturan kita sendiri adalah merupakan suatu set kumpulan aturan yang didesain sedemikian rupa yang terdiri dari formula matematis ataupun perencanaan yang sudah sedemikian rupa yang sudah atau kita sebut dengan prescriptive approach yang sudah deterministik, artinya itu sudah ditentukan begitu adanya. Sehingga itu mungkin dalam penerapannya itu tidak akan bisa dilakukan secara langsung.
Jadi itu namanya novel design adalah semua teknologi, semua penerapan teknologi pada desain struktur kapal atau pesawat yang tidak bisa menggunakan aturan kita secara langsung. Jadi sederhananya seperti review tadi ya Mas ya, guidance of review itu ya. Baik Mas Sukron, kalau boleh tahu apa tujuan dari guidance on review and approval novel design ini? Tujuan dari guidance ini adalah untuk memberikan panduan bagi klien dan bagi engineer PRB untuk melakukan persetujuan desain novel. Jadi untuk klien kita berikan panduan bagaimana rute apa aja yang mereka harus siapkan untuk bisa mendapatkan persetujuan novel desain mereka. Sedangkan bagi engineer PRB itu memberikan panduan item-item apa yang harus mereka consider ketika ketika klien mau mengkelaskan novel design seperti itu. Baik Mas, berarti kalau misalnya tadi dengar si guidance on review atau approval novel design ini sangat penting ya bagi proses awal approval desain kapal seperti itu. Iya. Oke. Apa mungkin ada efeknya nggak ya Mas apabila si guidance on review dan approval novel design ini terlewatkan atau tidak dilakukan, atau memang itu sudah rules yang paten Mas, jadi harus dilakukan? Novel design ini adalah ini Pak, merupakan suatu persetujuan untuk teknologi baru yang akan diterapkan pada suatu sistem konstruksi kapal. Oh oke. Jadi ini adalah hal yang baru, hal yang baru, di luar skop aturan kita. Oh iya. Ya, karena memang baru aturan baru, jadi mungkin baru akan dikembangkan juga Mas seperti itu. Iya betul. Kadang-kadang si klien ini biasanya tidak sampai ke tahap final class approval. Karena tadi kan untuk novel design ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Pertama adalah tahap penentuan approval route-nya, kemudian approval in principle atau dalam hal ini adalah persetujuan konsep, kemudian final class approval, dan yang terakhir adalah maintenance of class. Oke, berarti itu tadi rangkaian proses dari novel konsep Mas? Betul. Oke, itu sudah dari awal sampai akhir. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Mas, tidak perlu secara rinci, mungkin secara garis besar saja untuk proses tersebut? Untuk penentuan persetujuan approval ini atau determine approval roadmap adalah penentuan kita melakukan kajian terhadap desain yang akan disubmit itu, beberapa apa aja yang perlu kita pertimbangkan dari desain itu, apakah kita perlu analisis risiko A, risiko B dan seterusnya. Kemudian yang approval in principle adalah dari kajian tersebut kita tentukan dari konsep desain itu apakah sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan aturan atau code yang sudah ada. Kemudian ada namanya final class approval. Jadi setelah semua jadi AIP tadi ada beberapa catatan yang harus dipenuhi. Segala catatan tersebut sudah bisa dipenuhi oleh klien, maka BKI bisa mengeluarkan final class approval atau persetujuan kelas akhir yang produknya berupa sertifikat kelas. Kemudian kalau sudah itu kan beroperasi, setelah itu sudah bisa beroperasi, akhirnya itu akan mendapatkan kita lakukan maintenance secara rutin atau maintenance of class. Namun pada proses tersebut itu ada namanya proses kualifikasi teknologi baru atau kita namakan new technology qualification. Jadi paralel dalam proses tersebut kita juga melakukan kualifikasi teknologi baru dengan beberapa tahapan yang kita lakukan. Ada lagi tahapannya, beda lagi Mas? Paralel dengan tadi Pak. Okay. Jadi dalam proses paralel tersebut kita memberikan statement bahwa yang pertama adalah teknologi qualify, kemudian konsep verify, kemudian ada namanya teknologi integrated dan operationality qualify, seperti itu. Oke. Baik, untuk prosesnya sendiri kira-kira berapa lama Mas novel konsep berlangsung sampai akhirnya ditetapkan bahwa teknologi ini sudah aman untuk digunakan? Untuk durasinya itu tidak bisa menentukan secara pasti ya. Jadi tidak pasti ya. Karena tergantung dengan kompleksitas dari teknologi yang kita terapkan. Kadangkala kita bisa menemukan bahwa teknologi ini tidak serumit yang kita bayangkan.
dan kemudian ada juga referensi yang kita bisa gunakan, itu mungkin bisa lebih cepat. Dan juga ada benar-benar baru, dan sehingga kita harus melakukan pengujian, kemudian untuk desain tersebut ada pengujian pengetesan, sehingga kita benar-benar yakin terhadap teknologi tersebut. Jadi tidak menentu ya Mas ya? Iya. Tapi apabila diinformasikan atau mungkin ada yang pengen tahu nih, kira-kira prosesnya berapa lama, estimasi save timeline-nya kira-kira berapa lama yang bisa disampaikan Mas? Timeline-nya mungkin untuk sampai apa ini Mbak? Sampai semua? Ya sampai semua. Sampai semua ya paling lama ya 6 bulan lah. Oh lumayan lama ya, 6 bulan. Panjang ya Mas memang prosesnya. Baik, berkaca dari proses tersebut tentu saja banyak proses yang dilalui dalam si novel konsep ini. Nah, apa saja kendala yang ditemukan selama novel konsep berlangsung? Kendala yang mungkin ya itu tadi Mbak, tantangan kita adalah penentuan ini, berapa nilai safety faktornya yang akan kita terapkan pada desain tersebut. Karena tidak ada di aturan kita, sehingga kita harus menentukan berapa nilai safety faktornya itu yang sesuai, sehingga kita anggap desain ini bisa running dengan aman dan nyaman. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah pengujian dan juga pengujian terkait validasi desain tersebut juga ada, sehingga memberikan kekayaan data operasional, sehingga kita bisa lebih yakin lagi menentukan inilah nilai safety faktornya. Oke. Jadi memang kendalanya kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Yeah. Baik, dari penjelasan proses persetujuan novel konsep tersebut nih Mas, apakah kapal-kapal tradisional yang memiliki desain yang unik dan otentik, yang seperti warisan nenek moyang seperti itu ya Mas ya, atau yang desainnya itu melekat dengan kearifan lokal? Nah, apakah kapal dengan jenis tersebut dapat dikategorikan sebagai si novel konsep ini? Karena kan tadi novel konsep itu erat kaitannya dengan teknologi baru nih Mas. Yeah, nah, betul. Bagaimana dengan hal tersebut? Kalau menurut saya kapal-kapal tradisional ini seperti yang sedang kita galakkan ini adalah kapal-kapal sungai danau dan domestik ya. Yes. Mungkin menurut saya itu bukan termasuk kategori novel konsep. Karena karena teknologi yang mereka terapkan sangat sederhana sekali. Sehingga mungkin karena aturan kita sudah sudah sangat sederhana sekali, sehingga aturan kita sudah di set sedemikian rupa sehingga tidak bisa diterapkan juga secara langsung. Namun bukan berarti itu tidak bisa kita terima. Oke, berarti tetap bisa. Iya. Jadi untuk kapal-kapal tradisional ini pendekatannya adalah menggunakan ada case per case atau kasus per kasus, ataupun juga dengan menggunakan penilaian resiko. Sehingga untuk kapal domestik ini kita bisa, artinya gini, kapal domestik ini memang tidak bisa kita terapkan aturan kita secara langsung, tapi tidak seluruhnya, artinya itu hanya sebagian saja yang mungkin tidak sesuai. Misalnya pengerjaan yang tradisional, di mana mungkin weldernya itu bukan tersertifikasi oleh PKI, kemudian juga materialnya tidak tersertifikasi PKI juga, kemudian juga arrangement kapalnya itu mungkin kalau sudah kebiasaan dari nenek moyang bisa lebih seperti ini, misalnya mereka tidak mau berubah. Iya benar, lebih dipertahankan lagi gitu ya Mas ya, tidak mau mungkin untuk modifikasi mereka kurang gitu ya, apalagi untuk instalasi teknologi baru seperti itu ya. Enggak, sehingga maka perlu kita dekati dengan cara yang berbeda, karena mereka juga mungkin ada resistensi karena mereka mengapresiasi warisan mereka, sehingga kita harus melakukan alternatif pendekatan kepada mereka. Salah satunya adalah penilaian risiko itu tadi. Jadi diharapkan dengan adanya penilaian risiko tersebut mereka lebih mengerti seperti itu Mas. Ya. Dan yang paling penting adalah mengedukasi mereka bahwa kita bisa memberikan manajemen lebih baik dan lebih safe kepada mereka seperti itu. Karena memang lagi-lagi tujuannya adalah safe ya Mas ya. Iya betul. Baik. Nah, Mas Sukron, apakah ada perbedaan proses persetujuan kelas untuk novel konsep dengan persetujuan kelas yang normal? Mungkin sangat berbeda, mungkin juga perbedaan mungkin sangat banyak atau tidak, Pak. Oh gitu. Tergantung juga dengan kompleksitas dari teknologi yang kita terapkan tadi. Artinya tadi ketika suatu desain baru kita terima, kita harus melakukan kajian dengan berbagai macam
aturan ataupun dengan teknologi yang ada untuk mengevaluate desain tersebut. Jadi dari situ sudah ada perbedaan dengan klasifikasi normalnya. Klasifikasi normal tersebut kan sudah ter-state sedemikian rupa, artinya sudah terdeterminatif, artinya sudah tertentukan sedemikian rupa bahwa ini loh yang harus dilakukan. Tapi untuk yang novel design ini belum tentu seperti itu. Karena tadi lebih dinamis seperti itu ya Mas ya? Iya, betul. Baik, Mitra BKI, baru saja kita mendengarkan langsung topik menarik dari Mas Sukron mengenai novel konsep. Lalu kita sudah mengetahui apa itu novel konsep dalam dunia maritim dan bagaimana proses implementasinya. Bagaimana prosesnya sampai dengan apa perbedaannya dengan proses klasifikasi kapal pada umumnya. Mitra BKI, apabila Anda tertarik dengan topik mengenai dunia maritim atau pelayaran, Anda bisa mulai berlangganan channel YouTube PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero untuk mendapatkan info seputar industri maritim dan dunia perkapalan dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng di sebelahnya. Jangan lupa untuk memberikan tanggapan atau komentar mengenai topik selanjutnya di kolom komentar. Sampai jumpa di Windy Ocean Podcast berikutnya.